Ya, beberapa waktu yang lalu saya membaca postingan seseorang yang dia itu dalam tanda kutip mengeluh karena dia sudah mencoba banyak cara. Dia ngomong berbagai macam cara, cuman bagi saya itu banyak cara dan dia sudah mencobanya dalam waktu yang cukup lama bagi dia, yang hitungannya bulan, dan dia belum menghasilkan apa yang dia inginkan. Jadi dia belum mencapai apa yang dia inginkan. Nah, ketika saya membaca postingan itu, saya teringat dengan pertama kali saya nulis buku. Judulnya Life with Goal, kalau teman-teman mau tinggal japri aja. Nah, buku itu saya tulis Maret 2018 dan saya ngebagiin gratis memang dari awal gitu. Dan nggak terlalu banyak peminatnya. Sampai di awal 2020 itu baru mulai banyak orang yang minat, banyak yang minta. Nah, ini menarik karena disitulah saya ingat bahwa saya nulis buku, saya share secara gratis. Dan dalam tanda kutip, nggak banyak yang tertarik juga. Dan saya butuh waktu 2 tahun agar ada ratusan orang yang mau membaca buku itu. Karena memang target saya waktu itu ratusan orang gitu kan. Dan 2021 jangan tanya tambah banyak yang baca bukunya, banyak yang minta gitu kan. Poinnya adalah di sini yang ingin saya sampaikan, ketika kita punya ide, itu mirip banget kayak kita lagi nanam. Nanam itu kita nggak nanam, masukin bibit ke tanah, terus dia besoknya tumbuh, dalam beberapa minggu udah ngasilin buah. Nggak seperti itu. Tapi nanam, kita rawat, kadang untuk numbuh benihnya aja itu mingguan, bulanan. Apalagi untuk dapat buahnya. Beberapa orang yang sudah ahli banget, itu yang kayak miliuner, biliuner itu jangan tanya gitu. Mereka bisa memprediksi ini saya tanam ide saya 6 bulan, 1 tahun, atau enggak 5 tahun lagi menghasilkan. Gitu. Tapi untuk orang-orang yang masih mencoba, seperti saya pribadi, saya akui, saya kalau punya ide, saya sekarang nggak ngarep saya nanam ide, kemudian idenya boom gitu. Enggak. Karena saya sadar betul, dari pengalaman saya bikin buku itu, ternyata memang prosesnya mirip banget seperti kita menanam sesuatu. Nggak bisa kita punya keinginan, ini idenya, kita bentuk idenya, kita lempar, orang-orang langsung, wah, mau nerima ide itu. Ada orang-orang yang seperti itu, tapi jarang. Dan orang-orang seperti itu biasanya track recordnya itu sudah dibalik itu sudah berpengalaman. Jadi anggap orang baru buka usaha, usahanya rame. Ada, jarang. Dan jangan lupa kalau kita tarik 10 tahun sebelumnya, kita akan menemukan bahwa dia sebetulnya itu udah punya ilmu basic untuk membuat usahanya tuh ramai dalam waktu seketika. Misalkan orang keluar dari pekerjaannya, kemudian bikin usaha, usahanya ramai. Coba aja tarik 10 tahun sebelumnya. Oh ternyata dia dulunya kerja sebagai sales, marketing, kemudian naik jadi manajer. Jadi kemampuannya sudah berbeda. Bukan orang yang karyawan ujul-ujul keluar terus boom. Yang kayak gitu jarang banget. Mungkin hitungannya nggak nyampe 10% lah yang seperti itu. Nah, intinya itu yang saya ingin sampaikan. Ketika kita ingin punya sesuatu yang ingin kita capai, anggap aja kita sedang menanam. Jadi rawat usaha kita, rawat benih ide kita, sampai itu menghasilkan. Nah, kalau umpamanya nggak menghasilkan dalam jangka waktu lama gimana? Memang kita nggak tahu. Ini bukan tanaman yang seperti padi bisa kita prediksi. Setahun 3 kali panen, 2 kali panen. Terus mangga gitu. Dalam 3 tahun, 4 tahun bisa panen banyak. Durian 5 tahun, sawit 5 tahun gitu. Ini nggak seperti itu. Ide itu kan sesuatu yang abstrak gitu. Dan ketika kita nanamnya pun bukan nanam di tanah. Nanamnya di pikiran orang gitu kan. Nah, jadi jangan pernah berasumsi saya punya ide saya bagus, orang lain akan menerima. Itu cuma nyakitin hati doang. Dan juga jangan pernah berpikir bahwa sudah mencoba semua cara. Karena impossible, kalau kita udah nyoba semua cara, kita tuh pasti menemukan solusinya. Jangankan semua cara, banyak cara aja sudah kita coba, itu pasti ada solusinya. Jadi hindari terburu-buru, ingin mendapatkan hasil dari ide kita, dan hindari terburu-buru tergesa-gesa untuk membuat ide ini dalam tanda kutip cepat laku. Dan anggap aja ini seperti menanam. Usaha kita, ide kita yang kita sebarkan, ini seperti menanam.
Dan nanti pada waktunya, ketika itu sudah siap untuk dipetik, kita akan mendapatkan hasilnya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk lebih sabar dalam berusaha. Jangan lupa untuk melihat ide kita ini seperti benih. Karena kalau umpamanya kita terburu-buru, jadinya apa? Jadinya kita sakit hati sendiri, kita nggak sabaran, yang akhirnya nggak jarang kita itu malah membunuh ide yang sebetulnya potensial di masa depan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.